guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita kembali membahas mengenai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang ternyata dulunya wilayahnya terpisah dari daratan Pulau Jawa, namun kini wilayahnya telah menyatu dengan daratan Pulau Jawa. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe serta share channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian bisa update video terbaru dari channel ini. Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang menjadi tempat kelahiran pahlawan nasional Rakartini ini ternyata pada zaman dahulu wilayahnya terpisah dari daratan utama Pulau Jawa, namun kini wilayahnya telah menyatu dengan daratan Pulau Jawa. Loh kok bisa? Iya dong. Lantas kenapa sekarang wilayah Kabupaten Jepara yang terkenal dengan kayu mebelnya ini bisa menyatu dengan daratan utama Pulau Jawa? Berikut ini ulasannya. Secara geografis, Kabupaten Jepara berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, wilayah Jepara saat itu masih terpisah dengan daratan utama Pulau Jawa. Jepara dan daratan Pulau Jawa dipisahkan oleh Selat Juwana atau yang dikenal juga dengan sebutan Selat Muria. Selat Muria adalah wilayah laut yang dulunya pernah memisahkan antara daratan Jawa dengan Gunung Muria yang berada di Jepara. Karena keberadaan selat itu, kota-kota Pantura yang sekarang bernama Jepara, Kudus, dan Pati pernah berada terpisah di luar daratan Pulau Jawa. Pada masa glasial, Gunung Muria beserta pegunungan kecil Patiayam dulunya bergabung dengan daratan utama Pulau Jawa. Perluasan pembekuan es di kutub menyebabkan air laut surut hingga 120 meter dari kondisi permukaan saat itu. Pada masa interglasial, kejadiannya berbalik, suhu bumi menghangat sehingga menyebabkan terjadinya pencairan es, volume air laut pun meningkat. Gunung Muria terisolir dari Pulau Jawa dan terpisahkan oleh laut dangkal yang tak terlalu lebar. Dahulu, pusat kerajaan Demak terletak di tepi pantai Selat Muria yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Muria. Kapal dapat berlayar dengan baik saat melewati selat yang cukup lebar. Oleh karena itu, dalam sejarah, Kerajaan Demak juga disebut dengan Kerajaan Maritim. Mengutip dari kemendikbud.go.id, dulunya Selat Muria adalah jalur perdagangan dan transportasi yang ramai dilalui. Selat itu menjadi jalan antara masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa dengan mereka yang tinggal di pulau-pulau lainnya. Karena adanya selat ini, masyarakat yang ingin bepergian antara Kudus dan Demak harus menggunakan kapal. Keberadaan selat ini pula lah yang dahulu membuat kerajaan Demak menjadi jaya karena menguasai jalur maritim. Kejayaan Demak ini, menurut sejarawan H.J. de Graaf dan T.H.T. Pigeaud dalam bukunya yang berjudul Kerajaan Islam Pertama di Jawa 1974, didukung oleh lokasinya yang dekat dengan lautan. Letak Demak cukup menguntungkan bagi kegiatan perdagangan maupun pertanian. Selat yang memisahkan Jawa Tengah dari Pulau Muria pada masa itu cukup lebar dan dapat dilayari dengan leluasa, sehingga dari Semarang melalui Demak, perahu dagang dapat berlayar sampai Rembang. Baru sejak abad ke-17 Selat Muria tak dapat dipakai lagi sepanjang tahun, tulis de Graaf dan Pigeaud. Bukti adanya Selat Muria pada zaman dahulu ini adalah dengan ditemukannya sebuah fosil kerang laut.
serta banyak batuan karang yang masih berdiri di Desa Wonosoco, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Pada 1996, seorang peneliti bernama Lombard menjelaskan ada air laut dari Selat Muria yang masih tersisa sampai sekarang. Air laut yang terperangkap di dataran Jawa itu kemudian dikenal dengan nama Bledug Kuwu. Lambat laut keberadaan Selat Muria pun hilang akibat adanya sedimentasi yang terjadi secara terus-menerus. Sedimentasi tersebut terjadi akibat adanya pengangkatan pegunungan kendeng. Bukan hanya itu, diperkirakan adanya sedimentasi tersebut akibat perubahan arah aliran Bengawan Solo Purba yang dulunya mengalir ke pantai selatan Wonogiri, lalu berubah mengalir ke arah utara. Nah, itulah sekelumit kisah mengenai Kabupaten Jepara yang ternyata dulu wilayahnya terpisah dari daratan utama Pulau Jawa. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.